Oke, halo guys, selamat datang di Uro Academy Talks. Di sini gue ngebawain salah satu temen gue juga, yang mana dia tuh usianya masih 16, dia bikin konten pakai HP dan dia udah ngasilin puluhan juta, ya nggak? Iya, Yo, oke. Ini jujur nih salah satu teman gua yang emang dia tuh masih muda banget, 3 tahun di bawah gua usianya, dan emang dia udah ngelakuin banyak banget hal-hal yang justru baru sekarang gua lakuin. Kayak dia udah lu ngonten kan? Iya, ngonten. Lu ngonten, terus dia punya production house sendiri juga namanya Fistri Studio. Fistri Production. Fistri Production. Dan emang hal-hal ini baru banget gua lakuin di usia 19. Jadi gokil banget sih, gue jujur salut banget. Gue usia 16 tuh belum ngapa-ngapain cuy. Gue cuma main game doang biasanya. Main game apa biasanya? PUBG dulu, iya. Terus gue dulu tuh ngabers, gue tuh dulu main motor. Main motor ya. Tapi lu udah belajar konten, lu belajar bangun production house, dan emang ya wah gila banget sih. Kalau gitu coba dong kenalin diri lu, Darian. Oke, jadi salam kenal semuanya. Gue itu Darian, gue adalah seorang content creator dan kebetulan gue itu juga punya istilah PH tapi masih freelance, yaitu Fistri Production atau Visual Industry. Jadi kalau misalnya lu pengen follow Instagram gue, langsung aja follow Instagram dan TikTok gue @DarianFD N-nya 2 gitu. Selamat berkarya. Anjay, udah outro aja lu. Oke, jadi lu kan berarti selama ini kan lu adalah content creator sekaligus orang yang melakukan video production. Iya. Dan lu sekolah juga kan? Iya, sekolah juga. Lu gimana tuh nge-maintain ketiga hal itu supaya bisa jalan semua? Kayak gimana ya? Gue ngerjain hal yang penting aja sih. Misalnya yang menurut gue urgent atau penting gitu, itu gue kerjain duluan gitu. Sisanya yang lain-lain? Sisanya ya kalau misalkan gue emang kepepet waktu, gue nge-hire orang atau nge-delegate orang gitu sih. Oke. Nah, lu dengan udah punya 3 hal yang lu urus ya kan? Nah, itu kalau misalkan lu temenin gua, misalkan ibarat kita bebarengan nih, throwback mungkin ke beberapa tahun lalu, dari 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu, itu cerita lu gimana sih supaya bisa sampai sekarang? Jadi itu dimulai dari kelas 7 ya. Kelas 7 Oke. itu kelas 1 SMP. Jadi pas kelas 1 SMP itu, gue itu sempet kayak pengen jadi YouTuber gitu lah. Oke. Keren. Jadi gue ngeliat YouTube-nya Chandra Leo, Oke. YouTube-nya ya yang Indofitgram gitu lah. Nah, jadi kayak gue kayak tertarik gitu pengen ya ngebuat konten tentang istilahnya yang lucu-lucu gitu lah. Oke. Tapi dan gue juga terinspirasi sama Reza Octavian yang dulunya itu dia main game. Oke. Gitu. Oke, jadi lu pernah bikin konten gaming juga dulu? Oh, game apa yang lu mainin dulu? Macem-macem. Macam-macam ya. Contohnya misalkan yang paling lu sering mainin apaan? Yang paling gue sering mainin ini sih, pokoknya macem-macem banyak kayak temperan gue pernah mainin, Angry Bird gue pernah mainin. Oke, jadi lu screen record terus ada reaction dari ini ya. Jadi kayak game horror, ada juga game horror, pokoknya game-game random yang kayak story gitulah. Semuanya lu mainin. Itu sebelum dia ngonten sebagai filmmaker dan content creator di bidang videografi juga. Iya. Pokoknya itu random banget. Random banget ya. Dan emang lu pas lagi ngonten di situ, lu kepikiran gak sih buat masuk ke dunia filmmaking dan videografi? Nah itu gara-gara apa ya? Gara-gara si Chandra Leo kayak buat vlog gitu kan. Vlognya itu isinya itu tentang kayak sinematik apapun yang istilahnya yang nge-shot gitulah. Nah akhirnya gue terinspirasi dari situ. Apa gue coba kali ya? Coba ngebuat video-video yang sinematik gitulah. Nah akhirnya pas di tahun itu gue coba tuh videografi dan kebetulan gue suka. Kayak ya meskipun videonya itu masih ya goyang-goyang apa segala macam. Ya itu gue suka sih. Dan ya gue belajar dari situ, gue sukanya dari situ, terus gue improve dari situ gitu. Oke. Dan itu lu masuk ke videografi secara intens itu kapan? Videografi secara intens 2021. 2021. Jadi baru tahun ini. Baru tahun ini. Dan sebenernya. lu grow udah dapat banyak banget klien dari sampai sekarang. Iya. Wow. Gila men, usia 16 udah dapet klien. Kayak gue gak kepikiran, usia 16 tuh gue gak kepikiran buat nyari duit sama sekali. Kayak anjir semuanya for fun, ini udah nyari duit. Bukannya ini ya, Enggak. employment masih kecil gitu, enggak ya? Karena dia sendiri punya kesadaran buat nyari duit. Ya itu salah satu kesenangan gue sendiri juga sih. Maksudnya gue gue memanfaatkan usia gue yang sekarang ini mungkin untuk pelajarin hal-hal baru yang gue suka sih. Gokil. Nah, lu kan apa ya, jatuhnya kan berarti lu udah sebagai seorang content creator dan orang yang bikin konten di videografi. Nah, tantangan terbesar yang lu alamin selama ini itu apa sih? Tantangan gue dulu pas kelas 7 itu gue pernah dimusuhin satu kelas. Oke. Gue dimusuhin satu kelas karena konten gue yang cringe. Akhirnya Oke. apa? Gue itu apa ya?
misalnya mental breakdown lah, kayak down banget gue waktu pada saat itu. Dan sampai dibantuin guru gue gitu untuk nyelesain masalah hal itu. Ya akhirnya karena itu gue kalau sekarang dibilang vakum, tapi dulu pas pemikiran gue itu berhenti gitu. Berhenti ngonten semuanya, gue pendem lah istilahnya. Gue ilangin itu semua, gue lupakan. Sempet lu pengen nyerah, ya kan? Tapi cara lu bangkit dari situ karena apa tuh? Ya itu bangkitnya proses lama sih, udah bertahun-tahun gitu. Kayak gue itu mulai ngonten lagi itu kan 2021 juga kan, kayak pas bulan Mei. Ya sejak ketemu lu. Nah gue itu jadi kayak ada rasa semangat gitulah untuk konten gitu. Dulu kita kan kalau nggak salah ketemu pas gue dari U Community itu U Community hunting ke Jakarta, U Bridge. Benar. Ya kan? Dan dari situ lu termotivasi buat konten. Iya. Jujur gue notice banget waktu dulu gue sempat kepikiran dia jadi editor TikTok gue dulu kan. Iya. Cuman karena suatu hal gak berlanjut, tapi gara-gara gitu gue baru notice kayak dia kok makin lama makin sering konten ya. Dan emang konten-konten dia tuh ciri khasnya cuma pakai HP doang. Itu dia, sumpah itu ciri khas yang paling stand out banget dari Darian, karena gak semua orang punya eager buat bikin konten cuma pakai HP. Mereka prefer buat pakai kamera-kamera profesional gitu kan, langsung benar. Kan. Dan emang sebenarnya HP lu pun bukan HP yang paling mahal atau iPhone pun kan. Nih, coba tunjukin. Xiaomi biasa. Harganya berapa? Harganya 2 jutaan, 2 juta setengah. Dan lu udah dapetin puluhan juta dari HP ini. Iya. Gokil men. Ngeri men. Gak juga sih gue. Ini kalau misalkan kita ngomongin investment, ini return on investmentnya gokil banget sih. Lu beli 2 juta, lu untungnya puluhan juta itu udah, kalau misalnya itu kayak kripto men. Returnnya puluhan ribu persen ya. Benar. Gokil sih men. Mengerikan. Oke. Nah, lu pernah nggak waktu selama lu, dari kita bahas dari sisi kontennya dulu aja deh. Nanti kita bahas ke video production bisnisnya. Nah, lu waktu ngonten ada nggak sih kesalahan-kesalahan yang lu lakuin dan lu bener-bener lu udah lewatin, tapi lu nggak mau orang lain ngalamin kesalahan yang sama kayak lu? Apa ya? Kalau gue sering lihat orang itu ngonten, dia itu udah merasa misalkan kontennya viral. Iya. Habis itu dia merasa kayak star syndrome, cepet puas gitu kan, kayak itu gue juga ngalamin gitu. Waktu itu FYP pertama gue itu adalah HP dibalik. Oke. Gue ingat. Jadi itu gue shoot foto lah istilahnya. Nih gimana nih cara fotonya biar bagus. Oke. Itu berhasil dapetin 100.000 views. Oke. Nah, dan pas saat itu pikiran gue tuh kayak ngeliat notif terus, kayak anjay FYP. Iya, FYP nih. FYP. Wah, itu lu kayak gitu rasanya kan seneng banget dong. Nah, tapi apa kesalahan yang lu lakuin? Kesalahan yang gue lakuin, gue ngelanjut. Gue merasa puas. Wah, gila. Dan itu lu nggak ngapa-ngapain dong setelah itu? Ya, cuma buat konten asal-asalan doang. Kayak misalkan gue foto set jadi gitu kan. Jadi kayak nggak maksimal. Lu udah opportunity cost-nya udah kebuang semua sia-sia ya? Dari situ. Gokil. Peluangnya itu jadi nggak ini lagi. Nggak maksimal. Nggak maksimal lagi. Oke. Itu gue buatnya dari Oktober sih. Oktober ya? Oktober gue buat dan itu gede. Masih iseng-iseng ya. Tapi gue kayak merasa gue cukup sampai situ aja. Dan nggak lanjut ya? Itu nggak ngepost berapa lama? Gak ngepost mingguan. Semingguan. Nah, terus gue ngepost iseng-iseng sih. Itu dari setelah nggak ngepost minggu, lu post iseng-iseng doang. Nah, dan itu angka gimana? Ya, kayak biasa, misalnya kayak 100, 200 gitu. Kecil banget ya? Kecil banget. Nah, ini juga salah satu lesson yang bisa kita ambil kalau misalnya kita baru bikin konten ya kan. Maksud udah dapet angka, itu bukan berarti kita udah selesai karirnya. Justru malah kita saatnya untuk nge-boost, untuk kedorong terus kan. Setuju nggak lu? Iya. Nah, dari situlah, itu sayangnya kesalahan yang lu lakuin dan lu nggak mau orang-orang ngalamin juga. Nggak mau. Oke. Berarti kalau misalkan mau bikin konten, saran lu apa? Saran gua, kalau misalkan ada momentum, ya lanjutin. Gokil. Momentum ya. Lanjutkan momentummu. Apa nih Mbak? Bahasa gitu. Gokil. Oke. Nah, kalau lu kan jatuhnya usia lu masih 16 kan? Lu SMA. SMK ya? SMK. Otomatis ada pertemanan dong, ada circle pertemanan. Nah, benar. Lu sama teman lu kayak gimana? Asik-asik aja sih. Maksudnya gue beda dari yang SMP dulu ya. Maksudnya SMP dulu gue ada yang friendly banget gitu, ada yang saling support. Tapi kalau di SMK ini lebih solid aja sih. Maksud gue banyak yang ngedukung juga gitu. Jadi banyak yang support. Ya istilahnya gitulah. Oh, kalau nongkrong masih jalan? Kalau nongkrong masih jalan sih. Maksudnya untuk ya paling kalau misalkan gua nggak ada lagi kosong ya, kita suka ini sih nongkrong sih. Dan kebetulan juga offline kan. Kalau offline ya
pulang sekolah kita kayak nongki-nongki gitu. Oh, berarti masih jalan lah ya. Masih jalan. Bukan yang ngilangin sepenuhnya ya. Enggak. Karena banyak banget yang mikir kalau anak muda terus udah ngejalanin itu. Jadi mikir kayak nggak nongkrong sama sekali ya gitu kan. Padahal nggak juga kan. Nongkrong masih jalan kan. Nongkrong masih jalan. Iya, jadi balance gaskeun. Oke. Nah, lu waktu belum lama kan lu bikin yang namanya Fish3 Production. Iya. Yang mana itu sejatuhnya kayak production house lu kan. Production house. Nah, lu waktu bangun Fish3 itu kenapa dan ngapain? Gua itu terinspirasi dari lu juga sih sebenarnya. Wede, ini apa nih maksudnya? Host itu nggak boleh ditinggikan, men. Harus dia yang meninggi. Tapi ya udah, oke, lanjut. Tapi ya gua apa ya? Gue itu mindset gue dulu, gue bangun Fish3 Production itu karena gue pengen dapetin income sih dari videografi. Gitu, gue pengen dapetin klien, gue pengen ngerasain. Tapi kayak semenjak sekarang gue itu sadar gitu. Kalau itu nggak semudah itu kayak gitu. Dan gue juga harus ngebagi waktu kan di antara kerjaan juga, di antara konten juga. Dan itu susah sih menurut gue. Yes. Gue jujur setuju banget sih, karena ketika kita udah masuk ke bisnisnya, itu masih banyak banget ada semua hal yang harus dikerjain kan. Operational, marketing, benar. Terus juga hal-hal lain kayak organizational, semua teaming ya kan. Dan hal-hal kayak gitu sebenarnya ketika lu masih pelajar ya kan, terus juga ngonten, pusing nggak? Pusing banget. Maksudnya lu nggak mikir dari sisi kreatifnya doang, tapi mikir dari sisi ya benar kata lu kayak keuangannya gimana, terus bisnisnya gimana, itu yang susah sih menurut gue. Dan gue itu jujur masih mengeksplor hal itu. Oke, gitu. Gokil. Nah, lu apa ya? Tadi kan kita udah bahas ya, kalau lu tuh udah dapetin puluhan juta ngonten pakai HP ya kan. Dan sekarang lu udah punya production house sendiri dan udah nge-handle banyak banget klien kan. Iya, lumayan lah. Dapet klien pertama lu tuh dari mana? Dapat klien pertama gue dari teman gue sih. Teman gue mau minta, sebenarnya bukan klien pertama ya. Klien pertama gue sebelumnya itu gue suruh foto, maksudnya ngejob foto. Jadi gue kan punya kayak kelompok gereja gitu. Nah, salah satu temannya nyokap gue itu minta tolong gue untuk kayak bisa tolong bantu fotoin nggak? Relasi nih pasti. Ya, fotoin kayak semacam wedding gitu lah. Nah, akhirnya itu klien pertama gue. Gue maksudnya isinya gue kerja sama orang gitu kan. Tapi kalau misalnya benar-benar purely klien pertama di videografi itu teman gue teman gereja juga. Oke. Jadi teman gue itu ada project dance dan gue minta tolong untuk videoin. Dimintain tolong untuk videoin gitu. Dan klien terakhir lu adalah klien iklan ya? Klien komersial dari perusahaan. Apaan tuh? Produk apaan tuh? Produk pemadam api gitu sih. Woi, gokil. Nih ngeri nih, udah kliennya udah mulai ngeri nih. Lu lihat deh nih ya, 16 tahun udah nge-handle klien, proyeknya juga udah lumayan gede kan? Lumayan. Mau nyebut angka enggak? Jangan, masih ya jangan. Ya. Tapi itu udah lumayan gede. Gue tahu lu ngomong ke gue, cerita ke gue berapa angkanya, ya kan? Tapi jujur untuk usia lu tuh gede banget. Kayak gue baru dapetin sepertiga angka yang lu dapet di usia setahun setelah lu, yaitu 17. Oh iya? Iya. Dan itu jujur itu achievement yang gokil banget, dan gue bisa lihat lah ntar 2 tahun lagi, 3 tahun lagi klien lu bakal kayak gimana. Amin. Gaskeun ya. Seperti biasa apa? Gaskeun. Ngeri. Dan emang by the way gue sama Daria ini kebetulan lumayan deket juga. Dan emang kita tuh sering banget ngobrol. Tagline apa tadi? Cuma bukan. Gaskeun. Ini random banget, agak OT, cuma gak apa-apa. Biar lama durasinya. Sae gaskeun. Oke. Nah, lu kan ibaratnya ya, lu kan tadi ngomongin nih, gue suka banget ngebahas lu yang masih muda gitu kan. Nah, lu dari circle tadi udah bilang biasa aja, tapi semua ini nggak sih, lu tuh dimodalin orang tua dengan uang yang banyak melimpah atau dimanjain gak sih lu? Enggak. Kenapa gitu? Karena ya kondisi sih, kondisi orang tua juga lagi emang turun sih. Maksudnya gue nggak mau nyusahin aja sih. Maksudnya gue itu buat kayak PH, gue itu konten, itu ada tujuan lagi, maksudnya untuk ngebanggain orang tua juga sih. Tapi semua startnya tuh benar-benar modal ortu atau gimana? Ya modal ortu dikit sih, dikit doang. Dalam bentuk uang jajan gue kumpulin gitu. Berarti lu masih ada usaha besar ya? Masih ada. Buat itu. Dan dari situ lalu bikin supaya investment lu kan sebagai bikin ini tuh supaya bisa balik modal ke mereka juga ibaratnya ya. Tapi kalau untuk dukungan secara support dan doa gimana? Ya
dukung banget sih, Dukung banget support banget sih. Jadi kayak apa yang gue kerjain di bidang yang gue suka itu dia dukung. Itu yang gue bersyukurnya dari situ. Karena Dan- most of the time banyak banget anak muda yang dia tuh punya drive, pengen gerak ini itu, tapi ternyata dari orang tuanya justru malah nggak ngedukung ya. Iya. Dan lu bersyukur ketika orang tua lu benar-benar ngedukung banget. Bersyukur banget Gua meskipun banyak keterbatasan yang muncul ya. Dan apa ya? Gue itu sampai nyokap gue itu sampai kayak istilahnya ngutang buat beli laptop gue. Oh, wow. Laptop yang gue pakai sekarang. Oh, damn. Jujur orang tua lu the best, man. the best best. Gua benar-benar hope banget lu bisa sukses suatu saat nanti Iya. dan bisa ngebanggain orang tua lu. Amin. Orang tua, keluarga besar, teman-teman sekitar. Dan gue juga. Iya. Oke. The best Senang emang. banget dengernya. Gasken. Oke, nah lu kan kalau ngomongin konten, lu kan ngonten dengan tagline cuma pakai HP doang. Nah, kenapa sih lu ngonten? Maksudnya kenapa lu message lu tuh yang paling lu tagline lu pakai HP? Kenapa gitu? Karena mostly banyak orang yang pengen bikin video itu dia masih berpikiran kayak gue mau bikin video tapi gue nggak punya kamera. Nah, Itu dia. Iya. Dan gue personally juga, dan kenapa gue konten pakai HP? Alasannya apa? Karena gue nggak punya kamera. Gitu. Maksudnya nggak ada salahnya gitu. Orang pengen bikin video yang bagus itu harus pakai kamera yang misalnya proper apa segala macem. Ya lu tinggal pakai HP, men. Bisa ya? Bisa. Apalagi Dari buat nggak konten bisa. sosial media ya. HP, men. HP, men. Xiaomi 2 juta. Xiaomi Iya. 2 juta. Yang sering orang mungkin agak pandang gimana ya. Iya. Tapi ternyata bisa. Bisa. Dan lu dapetin total berapa followers sekarang dari TikTok dan Instagram? Kalau TikTok 44 ribu sih, 40 ribuan. Gokil, men. Usia 16, 40 ribu followers. Gue 5 ribu, gak nyampe. 1.000 alhamdulillah gue, Pak. Waduh, saya lu. Bener-bener. Instagram Instagram 10K dulu ya. pernah 10 ribu. Tapi Tapi ke hack. jadi ada masalah, yaitu Instagram gua kena phishing. Oh gitu. ya. Dan lu kebetulan bikin akun baru lagi dari nol ya. Ya, akun baru lagi. Besok 100K. Gasken. Gokil sih, Iya men. sih. Dan emang kalau masalah bikin konten, lu prioritasin mana? Bikin konten atau video production yang sama klien? Tergantung. Gue tergantung projectnya itu really urgent atau enggak. Maksudnya menurut gue itu worth it untuk gue kerjain atau enggak. Gitu. Kalau misalkan nggak ada project atau ada project penting, Iya. gue itu pasti prioritasin yang project dulu. Oke. Karena itu tanggung jawab orang, itu punyanya Iya, orang gitu. iya, Maksudnya agree. kita udah agreement sama dia untuk syuting apa segala macam, masa gue tinggalin Ya. gitu kan. Kalau misalkan masih quotation apa segala macam, ya ngonten dulu aja, gabut gitu kan. Jadi based on the urgency of the task kan. Iya. Seberapa Dan emang penting sih. Seberapa penting. Nah, lu lu kan tadi ngomongin tadi yang gue pengen follow up tentang gimana caranya lu time manage ya kan. Nah, lu sebagai orang yang sibuk banget di usia 16 ya kan. Ada pasti lu harus ngumpul sama keluarga. Benar. Harus nongkrong sama temen. Harus ngurusin VST production. Iya. Harus ngonten. Ngonten. Harus sekolah. Bener. Nah, lu time manage-nya gimana? Nah, jadi gue itu nerapin kayak yang namanya rutinitas gitu loh. Oh, Maksudnya gue itu fully seminggu kayak Senin sampai Sabtu itu gue ngerjain sekolah apa segala macam. Dan yang hari Minggunya gue spend untuk istirahat, ngumpul sama opa-oma, keluarga gitu-gitu. Jadi biar hubungan juga nggak ini. Oke, Nggak jadi ini. lu sibuk di weekdays, tapi untuk di weekend lu spend time buat sama keluarga. Iya. Pokoknya koneksi semua lu beresin. Benar. Beresin lagi bahasa. Udah kayak apa tahu ya, kayak kagak beres ya. Iya emang. Tapi biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Gokil Iya. sih. Tapi kalau lu udah kayak gini, apa namanya? Lu ada pemikiran nggak kalau misalkan anak muda itu harus banget hustling yang kayak lu juga atau gimana? Lu ada opini lain nggak? Misalkan ketika lu ngeliat anak muda yang mungkin dia tuh terlalu santai dan gak mikirin masa depan, apakah lu mungkin ya ngerasa sayang banget malah jadi benci sama dia, atau mungkin ya lu biasa-biasa aja? No, everyone has a different timeline, bro. Wih, timeline ya. Iya, jadi semuanya punya timeline masing-masing gitu. Ada yang nekenin kayak lu harus ngejar passion. Ya, menurut gua passion bisa didapat dari kapan aja gitu. Lu mau umur kayak yang pembuat KFC gitu, yang founder KFC, gua lupa namanya siapa. Pokoknya dia sukses di usia 60 tahun, baru Iya. sukses loh. Dan dia gagal terus, maksudnya untuk mencari passionnya itu lama banget gitu kan. Dan menurut gua gak usah dipaksain gitu. Maksudnya nikmatin aja prosesnya gitu. Iya. Nikmatin proses lu ngejalanin sesuatu gitu kan dari awal gitu. Lu enjoy aja gitu. Sampai di mana titik lu itu mendapatkan peluang untuk lebih
naik lagi. All out. Iya, untuk lebih all Gokil. out lagi. Good lesson dari seorang anak muda 16 tahun yang ngurusin sekolah, keluarga, production house, konten, dan dia sendiri bilang everyone has their own timeline. Iya. Yoi, gokil. Benar. Jadi nggak usah terlalu FOMO kayak misalkan ngeliat temen lu sukses, wah anjir gue gimana nih, gue belum sukses atau gimana. Tenang aja, yang penting fokus. Kalau bisa bandingin bukan sama orang lain, tapi Iya. bandingin sama kita Diri zaman kita sendiri dulu. yang dulu gitu Iya. ya kan. Dan itu lu lakuin juga kalau kayak gitu. Iya. Gue itu dapat pelajaran kayak gitu, mindset kayak gitu dari kebetulan dari si Timothy Ronald, Raymond Chins gitu. Orang-orang kayak- Gue tuh ya dengar dari situ sih, dan gue merasa kayak gue harus gitu. Yes, Gitu. keren. Dan emang itu perlu banget sih, itu mindset yang perlu banget ditanam buat kita semua, siapapun kita, siapapun konteks kita, mau lu apa ya, pelajar, mau mahasiswa atau mungkin orang yang udah mulai bisnis, memulai usaha atau mungkin bekerja, ya kita nggak usah terlalu bandingin diri kita sama orang lain, tapi bandingin diri kita sama kita zaman dulu. Karena at the end of the day kita punya titik start yang berbeda dan kita Ya. punya titik finish yang berbeda juga. Benar. Jadi beda konteks, beda ini, tapi kita kebetulan ya ditempatkan di satu dunia aja gitu. Iya, Jadi benar. nggak relevan lah kalau misalnya kita bandingin diri sendiri sama orang lain. Oke, gokil lu Der. Nah, ini kalau misalkan lu, gua tanya nih, apa sih motivasi terbesar lu atau apa sih hal yang benar-benar bikin lu excited dengan hal-hal yang lu lakuin sekarang gitu? Kenapa bisa drive lu sebagai anak muda itu bisa kencang banget? Karena apa ya? Selain gue suka, gue mau mencapai tujuan yang tadi gitu. Misalnya gue pengen ngebanggain orang tua juga, gue pengen di kedepannya gue bisa membahagiakan diri gue sendiri juga gitu kan, dengan achievement yang nanti kedepannya mungkin gue akan capai gitu loh. Gokil. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin ke depannya, apa sih plan jangka panjang lu yang bakal pengen banget lu lakuin? Mungkin 1 tahun, 3 tahun atau 5 tahun ke depan? Gue pengen ini sih, dapat klien gede sih. Wede. Klien gede ya. Iya, Klien klien gede yang bener-bener gede iya, lebih banget gede ya. ya. Oke, itu kan mungkin itu short term goalnya ya. Nah. Tapi kalau untuk long termnya mungkin tujuan yang lebih makro itu apa sih fulfillment yang emang pengen lu kejar dalam hidup lu? Gue pengen ini sih, kayak bisa memberi lebih banyak impact lagi ke orang-orang. Karena kalau konten itu bukan masalah soal followersnya naik atau apapun, kita dapat cuan apa segala macam. Tapi dari konten tersebut itu udah menghasilkan berapa banyak orang yang sukses gitu loh. Yes. Maksudnya kayak gue ngonten bukan cuma sekedar untuk cuannya doang, tapi kayak gue pengen tuh yang nonton konten gue tuh dia itu merasa wah gue harus ngelakuin itu, gue harus ngelakuin A B C D supaya bisa nanti kayak dia. Influence. Iya, gue pengen lebih menginfluence sih. Nggak cuma duit doang kan. Iya. Jadi emang sebenarnya ini salah satu tujuan yang bijak juga sih, dimana kalau orang bikin konten mereka deep inside biasanya anjir gue mau uangnya kenceng, tapi dengan lu ada niat hati dimana lu tuh pengen sharing juga kan. Iya. Ibaratnya lu punya impact ke banyak orang. Nah itu menurut gue itu salah satu cara yang wise juga sih dengan lu konten ini, karena konten bisa jadi salah satu cara yang lumayan zaman sekarang banget gini, kayak cara yang paling real untuk ngasih impact ke masyarakat. Setuju? Iya, setuju banget. Oke. Dan ini sih sama satu lagi, gue pengen di gereja gue kan selalu bilang gue itu harus melayani gitu. Kalau misalkan kita mau berbuat baik apa segala macam. Nah, gue nggak punya uang untuk melayani hal tersebut gitu dengan cara uang. Tapi gue bisa ngasih apa yang gue punya aja. Dari hati gue gitu. Gokil. Mumpung sosial media sosial media lu bisa sharing apa aja gitu. Yes, dan itu semuanya depends sama gimana ya? Kalau misalkan kita ambil konteks makro, sosial media banyak yang bilang berdampaknya bisa negatif, tapi ternyata kalau misalkan kita utilize dengan baik, lu bisa achieve goal lu, yaitu gimana tadi? Cuma pakai HP doang. OT banget, OT. bukan agak. Ya itu tadi supaya lu bisa memberikan itu kan. Iya, memberikan. Ya. Nah. Melayani tadi istilahnya. Iya, Serve. Yoi, gokil. Live life serve. Yoi. Gokil man. Alright. Nah, gue pengen nanya satu question yang penting banget yang bisa jadi pembelajaran teman-teman semua di sini yang dengerin dan yang nonton. Apa sih message yang pengen banget tuh sampein ke mereka-mereka yang baru mulai ngonten, baru mulai bisnis, apalagi mereka yang berkaitan dengan industri kreatif gitu. Ada nggak sih message yang atau pesan-pesan yang pengen lu sampein ke mereka? Gue ada 2. Apa tuh? Pede aja dulu, itu yang pertama. Sama yang kedua, enjoy the process. Pede. Gimana tuh? Kalau pede itu dalam konteks apa dan gimana cara ini implementasinya? Jadi banyak orang yang pengen mulai untuk mengonten, mulai untuk bisnis, tapi dia tuh kayak masih takut gitu, takut ngomong di depan kamera, takut gagal, takut ada yang nge-hate. Tapi itu menurut gue itu salah satu kewajiban yang lu harus lewatin. Yes. Gitu. Karena
itu balik lagi ke mentality kita, balik lagi ke mindset kita gitu. Kalau misalkan lu itu ngonten atau apa, ya istilahnya nggak inilah. Lu baru mulai, emang bisa kayak Agung Hapsa gitu ngomong cepet gitu kan. Jadi kan kayak semua tuh perlu proses, men. Gitu. Lu mulai pasti jelek gitu loh. Ya, udah pasti ya. Ya udah pasti banget. Dan lu pas udah mulai nih, lu harus konsisten gitu. Lu harus banyakin konsisten kayak karena kalau kita misalkan nggak konsisten kita nggak bakal naik gitu. Ya, agree. Iya. Apalagi kalau misalnya konteksnya lu sebagai masih muda ya kan. Dan kita udah mulai banyak hal. Menurut gua ini salah satu langkah yang bagus karena kita bisa lebih banyak ngabisin jatah gagal. Iya. Iya kan? Jatah gagal Jatah itu. gagal. Jadi kayak ketika masih muda tuh cenderung lebih nothing tulus karena ketika even kita mau sebangkrut apapun kita bisa masih tidur nyaman di kamar. Benar. Ya kan? Masih bisa makan enak. Masih bisa makan. Iya, ya. masih bisa makan lah, nggak harus Iya. enak ya, masih bisa makan. Dan dari situ lah kalau kita kagak masih muda nih, buat teman-teman juga yang masih muda, coba deh eksekusi banyak hal aja, cobain banyak hal baru, tingkatin diri. Karena kalau misalnya mau gagal pun harusnya nggak begitu banyak yang harus hal-hal yang bakal kita hilangkan. Yang kedua tadi yang kata lu bilang apa namanya, enjoy the process, maksudnya gimana tuh? Kalau konteksnya lu? Enjoy the process. Kalau misalkan kita udah ngonten nih, kita udah mendapatkan istilahnya naik lah kontennya. Ya kita pengen lebih lagi. Kita tuh harus istilahnya jangan terlalu terpaku sama goal gitu. Misalnya gua mau 10.000 followers di tahun ini gitu loh. Tapi ntar gak kesampean. Misalkan udah bulan 31 Desember gitu. Gua ya udah gak kesampean 10.000 followers. Ambisius langsung stres gitu ya. ya. Langsung gitu. Jadi ikutin aja flow-nya gitu. Enjoy aja gitu. Lu ngelakuin apa yang lu senengin gitu, bukan apa yang lu tekenin gitu. Gokil. Iya. Salah satu hal yang gue pelajarin dari Ian sebenarnya enjoy the process, karena emang ketika kita terlalu ini banget ambisius banget dengan goal kita, malah justru kadang malah bikin jadi tekanan tertentu kan. Iya. Jadi enjoy the process sambil tetap ini ya, sambil tetap strategically Sambil gimana tetap caranya kita dapetin goal kita. Iya, Oke. benar. Thank you banget Der atas waktunya buat sharing-sharing kali ini. Yes, Nah, itu tadi kan last statement tadi lu sampein. Sekarang kita bakal sebutin tagline-nya gimana. Mau pakai tagline apaan? Awalnya kan cuma pakai HP doang, Iya. bisa selamat berkarya. Oke, Gua berarti ada dua ya. dua. Oke. Berarti kalau misalnya kita sebut cuma pakai HP doang, selamat berkarya. Ya, Iya. cuma pakai HP doang, selamat berkarya. Oke, gitu. udah. Kalau gitu kita mulai 3, 2, 1. Cuma Cuma pakai pakai HP HP doang. doang. Selamat berkarya. Bukan. Oh, selamat berkarya. Iya, kayak gitu ya. Turun naik ya. Iya, selamat Oke. berkarya Oke, gitu. oke. 1, 2, 3. Cuma pakai HP doang. Selamat berkarya. Dadah. Gokil. Gaskeun. Gaskeun.